Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktamis Miranda dari Program Studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dari kelas Indralaya dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menampilkan hasil praktek mengajar saya beserta dengan media pembelajaran yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarnya nih pada hari ini? Baik. Masih kurang semangat nih anak-anak. Jadi kalau ibu tanya kabar, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ibu tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya nih anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita kasih hapus dulu untuk kita semua. Oke, sekarang kalian sudah semangat ya untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Mari teman-teman semua kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Amela atas memimpin doanya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Putri Jaya Lesmana, Hadir, Bu. Amela Anggun Maulida, Hadir, Bu. Lydia Waljana, Hadir, Bu. Agustina Jumiati, Hadir, Bu. Viola Violita. Tidak hadir, Bu. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Oh ya anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas terkait tentang materi apa ya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Minggu kemarin itu kita belajar tentang makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wah, benar sekali dia bahwa minggu kemarin kita belajar tentang makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa ya anak-anak? Tentang pokok pikiran pertama, Bu. Wah, benar sekali bahwa hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berarti kalian ini sudah mempelajarinya ya di rumah. Oke, terkait materi hari ini yaitu tentang pokok pikiran. Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Nah, arti dari pokok pikiran itu apa ya? Kalian bisa menyebutkannya secara sederhana saja. Silakan, ada yang bisa menjawab. Izin, Bu. Ya, silakan Amela. Pokok pikiran itu bisa disebut juga dengan gagasan pokok, Bu. Ya, benar sekali Amela bahwa pokok pikiran bisa juga disebut dengan gagasan pokok. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silakan Putri. Pokok pikiran itu bisa disebut juga dengan gagasan utama, Bu. Ya, benar bahwa pokok pikiran itu bisa juga disebut dengan gagasan utama. Jadi, pokok pikiran itu bisa disebut juga dengan gagasan utama, gagasan pokok, atau inti daripada paragraf. Nah, sepertinya tidak ada lagi yang ingin menjawab. Nah, yang dikatakan anak-anak itu benar, dan kita kaitkan lagi pada materi hari ini bahwa pokok pikiran itu adalah gagasan utama atau gagasan pokok terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan gagasan pokok dalam pembukaan buku DNRI tahun 1945 itu terdiri dari 4 pokok pikiran. Nah, pada hari ini kita memfokuskan terhadap pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama itu terhadap persatuan. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu mengenai pokok pikiran tersebut, berarti kalian sudah memiliki gambaran ya tentang materi kita pada hari ini. Oh iya, hari ini Ibu telah menyiapkan sebuah video pembelajaran. Bentar ya anak-anak. Nah, ini merupakan video pembelajaran yang telah Ibu sediakan. Silakan kalian simak dan tonton video tersebut. Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam pembelajaran kita mengenai
Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memasuki materi pada hari ini, mari kita lihat lagi isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terkhususnya pada alinea pertama. Apa sih Bu makna dari alinea pertama? Adapun makna yang pertama yaitu adanya keteguhan dan motivasi kuat bangsa Indonesia dalam membela kebenaran dan keadilan untuk melawan penjajahan. Yang kedua yaitu sebagai pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Yang terakhir yaitu sebagai pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selanjutnya yaitu pokok pikiran pertama pembukaan UUD NRI tahun 1945. Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian yaitu pokok pikiran pertama, yaitu menegaskan bahwa dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 ini dapat diterima yaitu aliran negara persatuan. Aliran negara persatuan ini artinya bahwa Indonesia didirikan berdasarkan nilai-nilai persatuan. Negara persatuan ini memiliki arti yang sangat strategis, di mana Indonesia itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua yaitu penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau kepentingan individu. Yang terakhir yaitu bahwa negara menghendaki persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, dalam negara persatuan tidak diperkenankan tumbuhnya sikap-sikap yang mementingkan suku sendiri atau sukuisme. Arti pentingnya yaitu bahwa pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari UUD NRI tahun 1945, di mana pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Maka dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 itu adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Oke, tadi anak-anak sudah menonton video pembelajaran yang telah Ibu sediakan. Nah, dari video pembelajaran tersebut, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan Amela. Di dalam video yang telah Ibu tontonkan tadi, terdapat materi mengenai pokok pikiran kan, Bu. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana hubungan pokok pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila. Oke, baik. Nah, sangat bagus sekali pertanyaan dari Nak Amela bahwa hubungan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila itu bahwa Pancasila ini merupakan sebagai pancaran nilai-nilai dalam membentuk pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada pokok pikiran pertama ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini melindungi segenap tumpah darah Indonesia, yang artinya berhubungan dengan persatuan, yaitu persatuan ini terdapat di dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, pokok pikiran tersebut dengan jelas menyatakan bahwa negara ini siap melindungi bangsanya serta seluruh wilayah Indonesia dari paham-paham individualistik atau logistik anak-anak. Nah, itu tadi jawaban terkait dari pertanyaan Amela. Bagaimana anak Amela? Apakah jawabannya bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Terima kasih. Baik, siapa lagi nih yang mau bertanya? Saya Bu. Silakan Agustina. Baik, terima kasih Bu. Izin bertanya terkait video yang Ibu tanyakan tadi.
bahwa arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jika dilihat secara yuridis adalah sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apa ya konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi tersebut? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Agustina. Terima kasih Agustina. Ibu langsung menjawab saja ya. Sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi dalam hukum di Indonesia, maka pokok-pokok yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu harus mengacu terhadap dengan Pancasila, di mana dalam pembentukan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini harus mengacu kepada Pancasila. Yang pertama misalnya ketetapan MPR, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan perundang-undangan. Nah, itu merupakan jawaban dari pertanyaan Agustina. Bagaimana Agustina? Apakah jawabannya bisa dipahami? Baik Bu, sudah bisa dipahami. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang silahkan kalian membentuk kelompok di mana anggota kelompok itu terdiri dari 2 orang saja ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas dari pembagian kelompok tadi. Tugasnya yaitu mencari makna persatuan di lingkungan terdekat, yaitu dari lingkungan rumah dan sekolah. Setelah itu kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban tersebut. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Sekarang kalian silakan mendiskusi. Oke, waktu berdiskusi kalian sudah habis. Silahkan kalian mempresentasikan jawaban penjelasan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dan juga diskusi yang telah kalian lakukan. Silahkan kalian untuk membuat catatan terkait diskusi yang telah dilaksanakan tadi ya anak-anak. Hasil presentasi dari diskusi kalian tadi, Ibu sudah melihat bahwa kalian ini dapat memahami ya makna persatuan di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Dari penjelasan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dan juga diskusi yang telah kalian lakukan, maka silakan ada yang bersedia untuk menyampaikan kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Saya, Bu. Oke, silakan Nawidia. Baik, terima kasih Bu. Dan bahwa memaknai pokok pikiran pertama tersebut sangatlah penting. Hal ini dikarenakan mengandung nilai persatuan, rasa persatuan tersebut sendiri sangatlah penting untuk menciptakan suasana yang damai, aman, dan juga tentram. Terima kasih. Benar sekali kesimpulan yang telah disampaikan oleh Nak Widya. Nah, terima kasih ya Nak Widya, bahwa kesimpulan kita pada hari ini seperti yang sudah dikatakan oleh Nak Widya tadi, bahwa persatuan itu sangat penting, di mana persatuan itu dapat menciptakan suasana damai, aman, dan tentram, terkhususnya untuk bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Tibalah di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu telah menyiapkan soal yang akan kalian kerjakan sebagai evaluasi kalian pada pembelajaran hari ini. Soalnya itu dalam bentuk Google Form dan linknya akan Ibu share setelah kegiatan pembelajaran kita ya. Nah, bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Ada yang bertanya? Sepertinya cukup, Bu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman sekalian, kita baca doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan lupa ya anak, tugas yang diberikan tadi kalian kerjakan. Dan juga sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Dan diingatkan kembali, jangan lupa untuk menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.